Beberapa hari setelahnya, ternyata ada orang misterius yang menyerang para wanita pada malam hari. Demi menguak misteri tersebut, Lux dipaksa menyamar menjadi perempuan oleh Saris dan teman-temannya. Lalu, malam harinya, Lux mulai berpatroli. Tidak sengaja, dia bertemu dengan Celestia Raigis yang sedang mengobrol dengan kucing. Lalu, karena lengah, tanpa sadar si penyerang sudah berdiri di belakang Lux. Singkat cerita, karena ada Celes, si penyerang kabur. Celes ini adalah kelas 3 ya, dan dia murid terkuat di sekolah, katanya. Rumornya juga, dia itu benci pada laki-laki. Di sini, Celes tidak nyadar kalau Lux sedang menyamar. Lalu, Lux juga menyamar sebagai nama Luno di sini. Keesokan harinya, kejadian sama seperti Lisa terulang lagi, yaitu Celes protes kepada kepala sekolah karena tidak ingin Lux bersekolah di sekolahnya. Untuk menengahi hal itu, kepala sekolah menyuruh Lux untuk melawan Celes. Nah, yang menang bisa dikabulkanlah permintaannya. Keesokan harinya, semua murid pergi berlatih di suatu pulau. Di sini, Lux agak murung dan Piluvi menghiburnya dengan berpelukan. Teletubbies kali lu ya. Keesokan harinya, Lux yang menyamar sebagai Luno jalan-jalan di kota bersama Celes. Dan di sini Celes curhat kepada Luno. Dia mengatakan alasannya menolak Lux bersekolah di sekolahnya. Dan dia pun mengatakan kalau sebenarnya dia itu tidak benci pada laki-laki. Ngapain gue nyamar, kata si Lux. Singkat cerita, waktu pertandingan pun dimulai. Di sini, Lux memakai drag ride biru miliknya. Namun, di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba muncul seekor monster bertentakel yang dikendalikan oleh seorang berambut putih. Tapi dia bukanlah Pugil ya. Singkat cerita, monster bertentakel sangatlah kuat. Bahkan, Celes dan Lux dibuat terpojok olehnya. Namun akhirnya, Lux mengeluarkan kekuatan drag ride hitam miliknya. Itu dinamakan Bahamut. Dan dengan kekuatan Reload on Fire, sekaligus Mogen, oh ya, yang ngejelasin ini semua itu adiknya Lux ya, yaitu Airi Arcadia. Thank you Airi. Singkat cerita, monster berhasil dikalahkan. Dan orang yang berambut putih menampakkan wajah aslinya. Dia bernama Hayes. Dia berencana untuk membangkitkan Ragnarok. Jadi Ragnarok itu kalau dalam mitologi Nordik sejenis kiamat gitulah. Malam harinya, Lux dan Celes saling jujur-jujuran. Lalu muncullah sebuah objek seperti paus raksasa. Mungkin itulah reruntuhannya. Ya, runtuhan melayang bisa dibilang. Nah, bangunan ini sangatlah penting. Karena menurut kepala sekolah, banyak misteri yang akan terungkap. Ya emang sih. Keesokan harinya, bangun tidur Piluvi langsung lemas. Ya, karena tubuh Piluvi ini sudah dirasuki oleh abis. Lalu siang harinya, semuanya, termasuk kepala sekolah dan adiknya si Lux, Airi, ikut masuk ke reruntuhan melayang. Dan mereka pun mulai menjelajah ke dalam. Lalu, Lux, Airi, dan Nock menemukan seorang anak yang terjebak di bawah batu. Mereka pun memanggil kru Lucifer, karena dia tahu banyak mengenai reruntuhan. Ya, seperti yang sudah saya bilang, kru Lucifer ini adalah kunci dari setiap pintu di reruntuhan. Dan si anak itu memanggil kru Lucifer dengan sebutan admin. Singkat cerita, Piluvi mulai lemas lagi dan Lux membantu Piluvi. Saat tiba di sebuah tempat serba hijau, tiba-tiba abis bertipe Diablos menyerang Lux. Lalu, Piluvi memaksakan diri untuk menyerang para abis. Lux yang sigap langsung memakai drag ride hitam miliknya. Namun, mereka diteleport ke sebuah rumah seperti tempat penyiksaan. Nah, jadi gini, sebenarnya Piluvi pernah disiksa di sini sampai mati malahan. Dan setelah itu, dia diberi sebuah biji ke dalam tubuhnya, membuat Piluvi hidup kembali, namun sebagai abis. Yang melakukan itu adalah Hayes. Setelah kejadian itu, Piluvi pingsan. Dan saat kembali ke kamarnya, ternyata sebelah mata Piluvi sudah menjadi mata abis. Lalu, Lux mengingat kejadian masa lalunya. Waktu itu, ibu Lux sekarat, bahkan sampai mati. Namun, tidak ada satupun keluarga anggota kerajaan yang peduli pada mereka. Hanya Piluvi yang selalu ada untuknya. Dan karena dendamnya itulah, Lux dan Pugil membantai para anggota keluarga kerajaan dulu. Keesokan harinya, Lisa dan yang lainnya menemukan sebuah pintu raksasa. Mereka bingung bagaimana cara membuka pintu itu. Tapi dengan satu sentuhan,
kru Lucifer membuka pintu tersebut. Ya emang dia kan kuncinya. Ternyata di dalam sana sudah ada Hayes dan si anak kecil. Tiba-tiba dia mendapat ingatannya kembali. Anak kecil itu ingin membunuh Lux dan teman-temannya. Di sini, Hayes sudah mengendalikan Pilupi. Pertarungan pun dimulai. Lalu tiba-tiba Airi meniup tanduk yang mirip seperti milik Hayes. Hal itu membuat Pilupi terbebas dari kendali Hayes. Namun tak lama, Hayes mengeluarkan Ragnarok level 2. Kini si monster bertentakel semakin besar dan wajahnya kayak tengkorak. Tentakelnya menjadi sangat kuat dan cepat. Dengan segera, semua orang terikat oleh tentakel. Lalu, karena keadaan yang sangat genting ini, Lux memaksa Lisa untuk memberi kode over limit. Kekuatan yang sangat membahayakan bagi nyawanya sendiri. Namun, kekuatan over limit ini sangatlah luar biasa. Dalam hitungan detik, monster bertentakel tercincang. Dan scan diakhiri dengan kedatangan Fugil. Entah apalah niatnya. Masih menjadi misteri di sini. Akhirnya, pertarungan berakhir dengan happy. Lux dan Pilupi berduaan lagi. Berduaan mulu lu. Keesokan harinya, ada festival di kota. Dan di sini, semua perempuan memperebutkan Lux. Ya wajar sih, dia kan cowok satu-satunya. Lalu kepala sekolah menyuruh Lux untuk memilih 3 gadis untuk diajak berkencan. Yang pertama adalah Celeste. Mereka berkencan di tengah kota. Mereka jalan-jalan dan ada sedikit fan service dari Celeste yang sedikit mabuk. Lalu yang kedua adalah kru Lucifer. Mereka berkencan di ruangan pesta. Di sini mereka berdansa. Yang terakhir adalah Pilupi. Mereka berkencan di gereja. Di sini Lux tidur di pangkuan Pilupi dan kencan pun berakhir. Lalu malam harinya, saat festival berakhir, kembang api pun dinyalakan, duar gitulah. Tiba-tiba Lisa mengajak Lux bertemu. Dia meminta Lux untuk menjadi kesatria pribadinya. Keesokan harinya, Lux berduaan bersama adiknya di atas menara. Gonta-ganti cewek mulu. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Dia mengaku sebagai pelayan Lux. Namanya adalah Yoruka. Dilihat dari sifatnya, perempuan ini agak yandere. Malam harinya, Yoruka bertarung melawan Lisa dan yang lain. Namun, meski dikeroyok seperti itu, Yoruka sama sekali tidak kerepotan. Dia pun pergi. Karena tujuannya bukanlah mencari keributan. Dia pun pergi ke tempat Hayes. Mereka berencana membangkitkan Ragnarok level 3. Dan ya guys, di sini ada sesuatu yang menarik. Ternyata Hayes itu cewek anjir. Cewek sih Hayes. Oke lanjut. Keesokan harinya, Yoruka kembali menemui Lux untuk curhat. Ceritanya panjang, jadi gini intinya. Yoruka itu menganggap Lux mirip seperti adik kembarnya. Oleh sebab itu, Yoruka ingin bersama Lux. Namun, Yoruka mengatakan dia ingin menghancurkan kerajaan Aris Mata ini. Mendengar hal itu, Lux langsung kecewa dan dia mengatakan kalau dia ingin melindungi kerajaan ini. Yoruka langsung menyeringai dan mengatakan bahwa Lux akan menjadi musuhnya. Keesokan harinya, sekolah dipaksa untuk melakukan pertandingan. Itu dilakukan demi nama baik kerajaan Atisma. Lalu, saat pertandingan dimulai, tiba-tiba Lisa dikendalikan oleh Yoruka dan membuatnya menyerang membabi buta ke arah penonton. Hal itu membuat Lisa dipenjara. Yoruka kelakuanmu. Lalu malam harinya, Airi mengatakan kalau Lux sedang melawan Abyss sendirian. Lalu, setelah berhasil melawan para Abyss, para pasukan pemberontak datang. Nggak ada istirahat ini si Lux. Di sini, yang memimpin pertarungan adalah si mantan kapten. Dia ingin membalaskan dendam atas kekalahannya melawan Lux dulu. Di tengah pertarungan, si Ragnarok level 3 muncul. Itu dikendalikan oleh Hayes. Lalu, dengan terpaksa, Lux melawan semua musuh sendirian. Lalu, si Ragnarok yang sekarang berbentuk golem terus berjalan ke arah kerajaan. Dia pun menembakkan laser ke segala arah. Di sini, Lux datang ke penjara Lisa dan membebaskannya. Singkat cerita, Lux dengan bantuan Lisa melawan Ragnarok. Mereka menggabungkan kekuatannya, membuat Ragnarok tumbang. Dan dengan bantuan kru Lucifer bersama Pilupi, kini Ragnarok berhasil dihentikan. Gampang banget ngelawan kiamat ya.
Eits, belum selesai sampai di situ. Hayes berubah ke mode tempur dan mengambil alih Ragnarok. Di sisi lain, Yoruka muncul dan bertarung melawan Lux. Singkat cerita, Yoruka kalah. Lalu Lux mengatakan alasannya menghancurkan kerajaan Arkadia. Di sini, Yoruka pun luluh. Makin banyak nih koleksi cewek Lux. Di sisi lain, Hayes kini memakai Dragrite putih dan mementalkan Lisa dengan satu serangan. Dia berniat mengulur waktu, karena dalam 30 detik, Ragnarok akan meledakkan ibu kota. Namun, saat tersisa 9 detik sebelum peledakan ibu kota itu, Yoruka kini berpihak pada Lux. Dia menghancurkan inti Ragnarok, dan peledakan pun dibatalkan. Tersisa Hayes sendiri. Dengan kekuatan Reload on Fire milik Lux, Hayes benar-benar kalah kali ini. Kasihan amat lu Hayes, gampang banget ngalahinnya. Kerajaan damai dan para pemberontak pun ditangkap. Kini kerajaan memiliki seorang kesatria baru. Siapa hayo? Dia adalah Lux Arcadia, seorang yang menghancurkan kezoliman kerajaan Arkadia untuk membuat kerajaan baru yang kini bernama Kerajaan Natisma. Seijaku Mohai no Bahamut ditutup dengan senyuman manis Yoruka yang kini sudah menjadi pelayan pribadi Lux. Tamat and titik. Bye-bye.